Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Rindo di pembelajaran tema 4 subtema 1. Pembelajaran 3 dan 4 ya. Sudah siap belajar hari ini? Oke, mari kita lanjutkan. Anak-anak, apakah kalian tahu kewajiban yang harus dilakukan sebelum belajar daring? Nah, kalau belum tahu, itu ya sudah Pak Guru tuliskan beserta menampilkan gambar. Yang pertama, kalian perlu menyiapkan peralatan untuk belajar. Nah, sudah kalian siapkan? Kalau sudah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, sekarang duduk dengan posisi yang benar dan membuka buku pelajaran kalian ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu dengan menyaksikan video pembelajaran ini, kalian harus dapat menjelaskan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara tepat. Kemudian, kalian juga harus dapat memberikan contoh interaksi sosial yang mengarah pada persatuan dan perpecahan. Yang ketiga, dengan menyaksikan video pembelajaran ini, kalian juga harus dapat membedakan jenis-jenis pantun dengan tepat. Yang keempat, dengan menyaksikan video pembelajaran, kalian harusnya dapat mengetahui warisan budaya dan sosial bangsa Indonesia. Sudah siap belajar ya anak-anak? Mari kita menuju ke materi yang pertama. Nah anak-anak, di sini Pak Guru menyajikan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Apakah di kelas 3 atau di kelas 4 kalian sudah mengetahui apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Nah, misal kalian lupa, mari kita ulang bersama-sama. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Kemudian, kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Lalu, tanggung jawab adalah sikap siap menanggung segala sesuatu dan resiko ketika menjalankan kewajiban. Misalkan, kalau kalian belum tahu atau lupa, silahkan tulis pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab di buku catatan tematik kalian ya. Nah, sembari kalian menulis, silahkan pause video ini dulu. Pause video ini sekarang. Sudah selesai ya mencatatnya? Nah, berikut ini ada pertanyaan anak-anak yang sering keluar pada uraian. Pertanyaannya seperti ini. Mengapa hak dan kewajiban harus dijalankan secara seimbang? Nah, jawabannya ada di bawahnya anak-anak. Hak dan kewajiban harus seimbang karena manusia harus melakukan sesuatu untuk memperoleh sesuatu. Contohnya, ayah kalian itu punya kewajiban untuk bekerja. Nah, ayah kalian bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kalian. Kewajiban ayahmu adalah bekerja, kemudian dia mendapatkan haknya, yaitu berupa gaji. Nah, gaji itu digunakan untuk membeli kebutuhan yang kalian gunakan setiap bulannya. Lalu, apa yang terjadi apabila hak dan kewajiban tidak dilaksanakan secara seimbang? Nah, yang akan terjadi adalah akan menimbulkan masalah tentunya. Sudah paham ya? Nah, silahkan tambahkan keterangan berikut ini di bawah catatan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab di buku catatan tematik kalian. Sembari kalian menulis, silahkan pause video ini terlebih dahulu. Pause video ini sekarang. Masih ingatkah kalian tentang interaksi sosial? Iya, yang kita pelajari di pembelajaran yang lalu. Ada interaksi antar individu, ada interaksi individu dengan kelompok, ada interaksi kelompok dengan kelompok.
Nih, kalau kalian lupa, ya, ada gambar seorang ibu dengan anaknya. Karena mereka hanya berdua, maka interaksi yang terjadi adalah interaksi antar individu. Kemudian, bisa kalian lihat di gambar di bawahnya, ada seorang guru yang sedang berbicara di depan murid-muridnya. Nah, itu adalah contoh interaksi individu dengan kelompok ya. Lalu yang terakhir, kalian bisa melihat ada dua klub sepak bola yang sedang bersalaman sebelum pertandingan. Nah, hal itu menunjukkan adanya interaksi antar kelompok dengan kelompok. Sudah ingatkah kalian? Nah, kalau sudah ingat, kita lanjut ya ke materi yang berikutnya. Sekarang gantian dong, Pak Guru mau tanya. Apakah kalian sudah pernah mendengar bahwa ada dua bentuk interaksi sosial? Nah, pasti reaksi kalian sekarang seperti SpongeBob ya, yang ada di gambar sebelah kanan. Oke, daripada kalian terus berekspresi seperti itu, kita lanjut ya materinya. Jenis interaksi yang pertama adalah interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan, atau yang lebih sering dikatakan adalah interaksi sosial yang positif atau yang baik. Yang pertama ada kerjasama, bekerja bersama demi tujuan yang sama. Contohnya ketika kalian belajar kelompok. Kemudian yang kedua ada gotong royong, mengerjakan sesuatu demi kepentingan bersama. Contohnya, memperbaiki jalan paving yang rusak. Sehingga nanti setelah diperbaiki, kalian nyaman ya lewat di jalan tersebut. Tidak hanya kalian saja, tapi seluruh warga yang ada di lingkungan tersebut menjadi nyaman ketika menggunakan jalan tersebut. Nah, yang terakhir itu menghormati dan menghargai anak-anak. Jadi, menerima dan memaklumi perbedaan di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Contoh, kalian memberikan izin kepada teman yang ingin berdoa atau beribadah sesuai dengan agamanya ketika kalian sedang bermain tentunya. Sudah paham ya? Nah, karena ini tidak ada di buku paket kalian, silahkan pause video ini dan kalian catat dulu di buku catatan kalian. Pause video ini sekarang. Nah, ini ada yang kedua anak-anak, yaitu interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan, atau yang sering dikatakan sebagai interaksi sosial yang negatif atau yang kurang baik ya. Nah, yang pertama itu persaingan yang tidak sehat atau curang. Yang kedua itu konflik atau pertengkaran. Yang ketiga, menyebarkan gosip dan hoaks anak-anak. Nah, hoaks itu berita yang tidak benar ya. Yang keempat itu memprovokasi. Nah, memprovokasi itu artinya memancing kemarahan. Yang kelima itu saling mengejek dan merendahkan orang lain. Nah, sekarang kalian kan sudah tahu interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan. Jangan kalian lakukan ya. Entah itu di rumah, di lingkungan sekitar rumah kalian, atau ketika di sekolah dan kalian bermain dengan teman-teman kalian. Silahkan catat interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan ini di buku tematik catatan kalian ya. Silahkan pause video ini sekarang. Wah anak-anak, kita punya pantun. Mari kita baca pantunnya. Turun ke paya memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Nah, yang kedua pantunnya berbunyi, merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Oke, mufakat itu musyawarah anak-anak. Nah, jadi setelah ini kita akan berkenalan dengan berbagai macam jenis pantun ya. Nah, ini nggak usah kalian tulis, ini ada di buku paket kalian.
Oke, mari kita lanjut ke materi berikutnya. Mari mengenal jenis-jenis pantun. Burung camar di tepi pantai, pantai indah banyak ombaknya. Jadilah kamu anak yang pandai, sudah pasti banyak temannya. Nah, berikut ini adalah contoh pantun anak-anak. Pantun anak-anak adalah pantun yang menggambarkan perasaan anak setiap hari. Ini pantun menggambarkan perasaan kalian loh anak-anak. Nah, biasanya pantun anak itu bersifat riang gembira atau duka cita. Kalau tidak senang ya sedih gitu aja. Nah, contoh pantun anak yang lain dapat kalian lihat di buku paket tema 4 halaman 29. Coba kalian pause video ini dulu, kemudian kalian lihat contoh-contoh pantun yang lain ya. Kalian mau membacanya? Boleh. Ya, bacakan di depan orang tua kalian juga boleh. Pause video ini sekarang. Indah nian burung kakak tua, terbang tinggi tanpa ragu. Telah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Asik. Nah, anak-anak, yang kedua itu ada pantun muda ya. Nah, pantun muda adalah pantun yang menggambarkan kehidupan anak muda dan remaja. Kalau kalian belum tahu, anak muda dan remaja itu sekitar umur 13 sampai dengan 21 tahun. Nah, biasanya bersifat percintaan ya. Cie percintaan atau perjuangan mencari nafkah yang disebut bekerja anak-anak. Nah, kalau kalian mau contoh pantun muda yang lain, kalian dapat melihatnya di buku paket tema 4 halaman 29 juga ya. Kalian mau baca dulu pantun-pantun muda? Oke, kalian pause video ini sekarang. Tingkap papan kayu persegi, sampan sangkat di pulau angsa. Indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Nah, pantun yang sudah kalian baca ini adalah contoh pantun tua anak-anak. Jadi pantun tua adalah pantun yang menggambarkan pengajaran orang tua kepada yang lebih muda. Seperti orang tua kalian mengajarkan berbagai hal kepada kalian. Nah, biasanya itu bersifatnya nasihat anak-anak atau sindiran. Nah, contoh pantun tua yang lain dapat kalian lihat di buku paket tema 4 halaman 29 juga. Silahkan lihat dulu ya anak-anak. Pause video ini sekarang. Jari sakit dikarenakan luka, lukanya sangatlah besar. Ini contoh pantun jenaka untuk anak sekolah dasar. Oke, nah ini pantunnya unik anak-anak. Ini adalah contoh pantun jenaka. Jadi pantun jenaka adalah pantun yang bertujuan untuk menghibur orang, kemudian juga dijadikan sebagai media untuk saling menyindir atau mengejek tanpa menimbulkan rasa marah ya anak-anak. Nah, ini tidak ada di buku kalian anak-anak. Jadi, kalau kalian mau menambahkan di buku catatan, silahkan ya. Oke, pause video ini sekarang. Nah anak-anak, kita sudah berkenalan dengan berbagai jenis pantun. Tadi kan pantun jenakanya contohnya cuma satu dari Pak Guru. Nah, untuk tugas hari ini, silahkan kalian untuk membuat atau mencari sebuah pantun jenaka ya anak-anak. Carilah yang unik, yang lucu. Kemudian kalian tuliskan di buku tugas tematik kalian. Sudah paham ya? Satu saja pantunnya. Oke, silahkan pause video ini dan mulai kerjakan tugas hari ini. Nah anak-anak, kita sampai ke materi yang terakhir pada hari ini. Jadi ada warisan budaya dan sosial bangsa Indonesia. Ini juga tidak perlu kalian tulis di buku catatan kalian karena sudah ada di buku paket kalian. Nah, mari kita baca bersama-sama. Kalian menyimak dengan buku paket kalian ya. Nah,
Kerjasama dan mufakat merupakan warisan budaya masyarakat Indonesia. Warisan budaya inilah yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Budaya dan sosial bangsa Indonesia perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Hal ini menjadi tanggung jawab warga masyarakat Indonesia. Budaya dan sosial diantaranya yaitu: yang pertama, membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Yang kedua, membiasakan tolong-menolong antar warga masyarakat. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong dalam masyarakat. Yang keempat, menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat. Yang kelima, membiasakan interaksi yang mengarah ke persatuan ya anak-anak, seperti yang sudah kita pelajari tadi. Yang terakhir, menghindari interaksi yang mengarah ke perpecahan. Nah, kalian kan juga sudah belajar ini, maka kalian hindari atau kalian jangan lakukan, supaya kerukunan, persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat tetap terjaga. Sudah paham ya anak-anak? Burung kenari menginjak selai, rekat sayap dan ekornya. Meski pelajaran ini selesai, jumpa lagi pelajaran selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa.